5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Mentor Masterclass sesi pertama bersama saya Ian, Mikromentor ID 452198 dari APDSI Jawa Barat. Berikut adalah profil saya. Saat ini saya aktif sebagai sekretaris di ABDSI Jawa Barat dan sedang menikmati aktivitas sebagai writerpreneur dan juga publisher. Bapak dan Ibu, pada slide overview Anda akan mendapatkan gambaran mengenai pelatihan mentor masterclass yang meliputi ruang lingkup dan batasan serta harapan terhadap para pendamping sigap UMKM. Materi yang akan disampaikan membahas hubungan mentoring dari sudut pandang mentor dan wirausaha. Namun untuk pendamping ke pelaku UMKM nanti hanya perlu membahas hubungan mentoring dari sudut pandang wirausaha. Selanjutnya, saya ingin memastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah terdaftar di platform Mikromentor Indonesia. Hal ini diperlukan agar pelatihan pada bagian pemanfaatan platform Mikromentor Indonesia dapat dipahami dengan baik. Untuk metode mentor masterclass sudah tercantum dengan jelas pada slide. Untuk silabus, Bapak dan Ibu bisa melihatnya pada slide. Durasi dapat disesuaikan berdasarkan preferensi, termasuk apakah akan menggabungkan dua materi pertemuan tersebut ke dalam satu waktu, dikembalikan kepada kesepakatan kita bersama. Bapak dan Ibu, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pendekatan pendampingan, mentoring bisnis, tentang menti, tentang mentor, mentoring bisnis digital dalam menyambut transformasi digital UMKM, siklus hidup mentoring, dan melakukan latihan di sesi pertama. Bahasan kita yang pertama adalah pendekatan pendampingan. Secara garis besar, pendekatan pendampingan bersifat dinamis tergantung situasi yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu nanti sebagai pendamping. Sebagai mentor atau tim leader atau manajer, kita adalah pendamping bagi staff atau menti atau tim yang perlu menyelesaikan tugas mereka dalam mencapai tujuan atau memecahkan masalah usaha. Karena itu kita harus memahami pendekatan pendampingan. Setiap orang memiliki kecenderungan dominan pada salah satu gaya pendampingan. Misalnya, saya memiliki kecenderungan untuk menjadi coach, tapi rekan saya mungkin cenderung menjadi seorang motivator. Kita sebagai pendamping perlu memahami kecenderungan apa yang kita miliki, tapi nyatanya setiap orang memiliki kebutuhan pendampingan yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang tengah dialami. Sehingga kita sebagai pendamping perlu memahami situasi yang dialami untuk menggunakan metode pendampingan tertentu seperti yang terlihat pada slide. Berdasarkan matriks antara kemauan dan kemampuan dari menti, mungkin kondisi akan menuntut kita untuk mampu berperan sebagai director, motivator, coach, atau mentor. Mengenai pendekatan pendampingan ini dapat kita diskusikan bersama nanti setelah paparan. Berdasarkan matriks karakteristik pendamping, saya harap Bapak dan Ibu bisa membaca dan merefleksikannya pada diri sendiri, ya. Bapak dan Ibu dominan berada di posisi mana? Pahami tentang 4 metode pendampingan dan karakteristiknya. Namun, selanjutnya dalam sigap UMKM ini, kita akan membahas secara spesifik mengenai pendampingan dalam bentuk mentoring dengan asumsi menti adalah orang yang punya kemauan ya untuk maju tetapi masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan. Bapak dan Ibu, berikut adalah contoh kasus untuk kita diskusikan bersama. Ibu Indri Susanti, seorang penjual pempek rumahan yang belum memiliki toko, ya, berasal dari Batam. Ia berjualan sejak 2016 hingga sekarang, namun karena tantangan COVID-19, ia merasa penjualannya semakin sepi. Ia berencana untuk meningkatkan kualitas dan rasa dengan harapan agar pelanggannya kembali. Ia membutuhkan dukungan untuk mengetahui bagaimana cara agar bisnisnya berkembang, termasuk mencari cara agar usahanya bisa terdaftar di platform penjualan makanan online. Nah, setelah menyimak paparan ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana pendekatan pendampingan yang tepat bagi Ibu Indri.
Untuk sesi tanya jawab ya akan kita lakukan di akhir sesi ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, bahasan kita yang kedua adalah tentang mentoring bisnis. Mentoring bisnis yang efektif adalah proses yang terjadi ketika wirausaha berpengalaman dan profesional bisnis memberikan nasihat, saran, dan bimbingan kepada wirausaha pemula melalui suatu hubungan yang terstruktur untuk mencapai tujuan perkembangan bisnis. Dalam sebuah hubungan mentoring yang efektif terdapat kepercayaan, empati, respect, dan menjaga kerahasiaan. Yang paling penting adalah melibatkan pertukaran pengalaman dan pengetahuan. Jadi, mentoring bisnis tidak sebatas hanya bertemu 1 atau 2 kali lalu memberikan ide dan masukan kepada menti, atau misalnya menti datang hanya ketika menghadapi masalah atau tidak ada tindak lanjut. Individu yang lebih berpengalaman disebut sebagai mentor, dan individu yang membutuhkan pengalaman disebut sebagai menti. Dalam mentoring bisnis yang efektif, Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan keahlian yang dimiliki sekaligus meningkatkan kemampuan kerjasama dengan menti untuk mengatasi tantangan usaha yang tengah dihadapi. Tujuan umum mentoring bisnis diantaranya mampu memahami dengan baik inti permasalahan atau tantangan usaha tertentu yang sedang dialami wirausaha, menyiapkan sebuah rencana aksi spesifik untuk mengatasi tantangan, bekerja dengan memformulasikan sejumlah ide untuk menyusun sebuah strategi bisnis, bersama-sama mengatasi rintangan yang menghadang melalui sesi pencarian solusi dan curah gagasan, dan mengkaji hasil pelaksanaan proyek dan menyampaikan umpan balik. Pada slide 15, Bapak dan Ibu bisa melihat kualitas yang harus dimiliki dalam hubungan mentoring dan yang tidak boleh dilakukan beserta konsekuensinya. Ketentuan ini secara spesifik ada dalam panduan komunitas di Mikro Mentor Indonesia, silahkan disimak. Untuk sesi tanya jawab Bapak dan Ibu nanti akan kita diskusikan di akhir paparannya. Bapak dan Ibu, bahasan kita yang ketiga adalah tentang menti. Menti adalah murid yang membutuhkan pengetahuan dan saran dari mentor. Jadi, menti yang seharusnya memiliki ambisi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, berlatih dan menunjukkan apa yang telah dipelajari dari mentor. Menti menentukan kapasitas koneksi mentoring di awal. Menti memutuskan jumlah bantuan dan bimbingan yang dia butuhkan. Selain itu, menti harus mengambil inisiatif untuk meminta bantuan atau saran dan untuk menangani tugas yang lebih menantang. Selaku mentor bisnis, pendamping mendapat kesempatan untuk terhubung dengan banyak menti, yang diantaranya adalah mereka yang memiliki ide membangun usaha, pelaku UMKM, organisasi nirlaba, wirausaha sosial, dan lainnya. Melalui Mikro Mentor Indonesia, Bapak dan Ibu dapat terhubung dengan menti di seluruh Indonesia dengan beragam industri dan kebutuhan keahlian. Bapak dan Ibu, di slide 19 dan 20 ya, keberhasilan mentoring bisnis juga ditentukan oleh karakteristik menti ya. Pada slide 19 dan 20 dapat dilihat seperti apa karakteristik menti. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai atau Bapak Ibu tidak sependapat, nanti bisa kita diskusikan di akhir sesi atau akhir paparan. Pada slide 21 dapat dilihat daftar bantuan yang dibutuhkan oleh sebagian besar menti di platform Mikro Mentor Indonesia. Ini merupakan gambaran ya, sebagai gambaran ketika nanti Bapak dan Ibu berhadapan dengan pelaku UMKM, terutama di platform Mikro Mentor Indonesia. Bapak dan Ibu, ketika nanti membawakan training ini kepada pelaku UMKM, pastikan bahwa mereka memahami manfaat menjalankan hubungan mentoring bisnis bagi perkembangan diri dan usaha mereka, sebagaimana terlihat pada slide 22. Bapak dan Ibu, berikut adalah contoh kasus kedua untuk kita diskusikan bersama. Ibu Ika Indahyani di Malang, ia memiliki bisnis Diandra Brownies and Cake. Ia memiliki kendala dalam beberapa hal sebagaimana tercantum pada slide. Berikut harapan-harapannya terkait dengan perkembangan bisnis. Ia sudah memiliki pelanggan setia yang sudah beberapa kali repeat order karena
mereka menyukai rasanya. Tetapi Ibu Ika ini belum bisa mengoptimalkan penjualan karena keterbatasan skill di bidang teknologi dan pemasaran. Nah, setelah menyimak paparan ini, kita akan diskusi tentang bagaimana pendekatan pendampingan yang tepat bagi Ibu Ika. Untuk sesi tanya jawab, ya, Bapak Ibu akan kita lakukan di akhir sesi atau di akhir paparan. Bapak dan Ibu, bahasan kita yang keempat adalah tentang mentor. Mentor adalah seseorang yang memberikan saran dan sumber daya yang dimilikinya. Mentor menawarkan kepada mentee sebuah hubungan yang suportif dan terstruktur. Mereka membantu memetakan kebutuhan mentee dan bagaimana cara mencapainya. Seorang mentor bisnis dapat memiliki berbagai macam latar belakang, di antaranya pendamping bisnis, posisi senior di perusahaan, atau wirausaha berpengalaman. Khusus di Mikromentor Indonesia, mentor adalah seorang yang sepatutnya memperoleh manfaat sama banyak dengan yang mereka berikan. Bapak dan Ibu, mentor tidak diharapkan untuk mengetahui semua hal, tetapi merupakan seseorang yang mampu berbagi tentang hal-hal yang menjadi kekuatannya, baik di aspek hard skill seperti pengelolaan data maupun soft skills, misalnya kemampuan berkomunikasi, atau kombinasi keduanya berdasarkan industri dan keahlian mentor. Pada slide bisa kita lihat bagaimana bantuan yang bisa mentor berikan sebagai project manager, ahli pemasaran, dan coach. Karena itu, dalam pelatihan ini, pendamping tidak menerima materi mengenai keahlian tertentu, misalnya business plan, laporan keuangan, dan lain-lain. Kenapa? Karena setiap pendamping sudah membawa keahliannya masing-masing. Jika wirausaha UMKM membutuhkan keahlian lain, maka Bapak dan Ibu bisa mereferensikan mereka untuk menjalin mentoring dengan mentor lain di dalam platform Mikromentor Indonesia, atau lebih spesifik lagi kepada rekan pendamping sigap UMKM lain yang ada di platform Mikromentor Indonesia. Fitur mereferensikan wirausaha atau mentor terdapat di dalam platform Mikromentor. Lalu apa manfaat menjadi pendamping UMKM? Ya, nanti akan kita diskusikan setelah paparan ya, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, bahasan kita yang kelima adalah mentoring bisnis digital dan menyambut transformasi digital UMKM. Bapak dan Ibu, pandemi COVID-19 masih melanda dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat, dan UMKM menjadi kelompok yang paling terdampak di saat pandemi COVID-19. COVID-19 telah mendorong sebagian besar aktivitas konvensional ke digital dan membawa tantangan baru bagi UMKM. Meskipun berbagai riset menunjukkan bahwa UMKM yang sudah terhubung dengan platform online mampu bertahan dan tumbuh, transformasi digital tak selamanya mulus karena tidak semua UMKM siap menjalankan usaha secara digital. Secara internal, kendala utamanya adalah pengetahuan menjalankan usaha daring hanya sebesar 23,8% dan ketidaksiapan tenaga kerja untuk menggunakan internet hanya sebesar 19,9%. Kini pelatihan dan pendampingan usaha semakin diperlukan dalam beradaptasi menyambut kenormalan baru. Agar pelatihan dan pendampingan usaha dapat terus berjalan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, para pendamping UMKM memerlukan fasilitas mentoring bisnis dan pengembangan kapasitas secara daring agar UMKM tetap dapat menjalankan pelatihan dan pendampingan usaha. Bapak dan Ibu, untuk tetap menjalankan pendampingan sesuai dengan protokol kesehatan dan memberikan kesempatan kepada seluruh UMKM di seluruh Indonesia memperoleh akses mentoring bisnis, para pendamping dapat mendaftar di Mikromentor Indonesia. Mikromentor Indonesia sudah digunakan oleh wirausaha UMKM dan relawan mentor bisnis di seluruh provinsi di Indonesia. Mikromentor Indonesia memungkinkan wirausaha dan mentor untuk saling terhubung tanpa tatap muka, baik jarak dekat maupun jarak jauh sekalipun. Ada 11 keahlian dan 48 industri yang tersedia. Karena itu, pendamping tidak perlu menguasai seluruh keahlian dan industri. Jika wirausaha yang didampingi membutuhkan keahlian dan industri di luar kemampuan pendamping, maka pendamping bisa mereferensikan wirausaha untuk terhubung dengan mentor yang lain, baik di antara peserta sigap UMKM atau dengan seluruh mentor di komunitas Mikromentor Indonesia.
Mikromentor Indonesia dapat diakses jika browser diatur dalam bahasa Indonesia. Jika default browser menggunakan bahasa Inggris, silakan Bapak Ibu ubah pengaturan bahasa menjadi bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu, karena dibangun oleh lembaga nirlaba, seluruh fitur yang tersedia gratis termasuk jika ada pengembangan fitur baru. Mikromentor memiliki algoritma yang dapat mempertemukan mentor dan mentee yang tepat secara otomatis. Langkah-langkahnya mudah digunakan siapa saja, dengan sistem yang ringan diharapkan juga dapat digunakan oleh siapa saja, kapanpun dan dimanapun. Pendampingan atau mentoring bisnis benar-benar dapat mempengaruhi perkembangan usaha. Pada penelitian yang dilakukan Mikromentor Indonesia, 91% wirausaha mampu bertahan di tahun pertama usahanya. 89% wirausaha mengalami peningkatan kapasitas di bidang finansial, manajemen dan keahlian personal, dan 1.158 lapangan kerja baru tercipta termasuk wirausaha. Platform Mikromentor dalam bahasa Indonesia menyediakan fitur mentoring bisnis online, fitur pelatihan online, beragam pelatihan bersertifikat dari Mastercard dan Mikromentor, termasuk toolkit keamanan siber dari Global Cyber Alliance. Nanti akan kita simulasikan bersama-sama bagaimana memanfaatkan fitur dan layanan yang ada di platform Mikromentor Indonesia. Dari kerjasama dengan Kemenkop UKM, platform Mikromentor Indonesia sudah mengintegrasikan ke dalamnya platform pelatihan online yang diinisiasi oleh Kemenkop UKM. Nanti akan kita lihat bersama bagaimana fitur dan layanan yang ada di platform edu.ukm.id. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk tanya jawab nanti bisa kita lakukan di akhir paparan ya. Bapak dan Ibu, bahasan kita yang keenam adalah siklus hidup mentoring digital. Menurut Bapak dan Ibu, apa tantangan utama dalam hubungan mentoring secara digital? Nanti akan kita diskusikan setelah paparan. Bapak dan Ibu, meski tidak ada pola hubungan mentoring yang berlangsung sama persis, secara umum hubungan mentoring akan melalui 4 fase berikut, termasuk bagaimana menjalankan mentoring secara digital. Menjaga hubungan agar tetap berada di jalur ini akan membantu memastikan proses mentoring berlangsung secara terarah dan sesuai dengan kerangka waktu yang disepakati. Di antaranya, pertama, membangun kepercayaan. Bagian ini penting untuk membangun kepercayaan dan mengenal lebih dalam pasangan mentoring kita. Kedua, mengeksplorasi beragam kemungkinan. Di bagian ini, pasangan mentoring perlu mendefinisikan objektif dan tujuan, serta menetapkan action plan yang akan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan tersebut. Ketiga, melalui masa-masa sulit dalam menjalankan proses mentoring, kita pasti mengalami beragam tantangan. Karena itu, hubungan mentoring perlu diperkuat dengan komunikasi yang baik dan komitmen dari pasangan mentoring. Jika sudah ada progres, baru kita dapat melakukan selebrasi. Keempat, melanjutkan atau mengakhiri hubungan. Kita akan mengevaluasi target mentoring, apakah target tersebut sudah tercapai atau belum. Di fase ini, apabila tujuan mentoring sudah tercapai, pasangan mentoring dapat memutuskan apakah akan melanjutkan hubungan mentoring dengan menetapkan tujuan baru atau sebaliknya melakukan terminasi dan mengakhiri hubungan. Mengenai siklus ini akan kita bahas secara detail pada pertemuan selanjutnya. Sebagaimana tadi disebutkan, meski tidak ada pola hubungan mentoring yang berlangsung sama persis, secara umum hubungan mentoring ini dapat melalui 4 proses ya Bapak Ibu ya. Menjaga hubungan agar tetap berada di jalur ini akan membantu memastikan proses mentoring berlangsung secara terarah dan sesuai dengan kerangka waktu yang disepakati. Bapak dan Ibu, untuk tanya jawab nanti bisa kita lakukan di akhir paparan ya. Bahasan kita yang ketujuh adalah latihan. Bapak dan Ibu, mari kita latihan untuk memulai mentoring digital, mencoba menggunakan fitur di Mikromentor Indonesia dan mencoba mencari hubungan mentoring untuk memahami siklus mentoring yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian paparan untuk kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Mikromentor Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
Sesi kali ini sudah berakhir, selanjutnya Bapak dan Ibu harus mengikuti sesi berikutnya untuk memperoleh manfaat lain seperti sertifikat dan akses lainnya. Pastikan Bapak Ibu hadir atau standby tepat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.